Makanya begini Bapak Ibu, seandainya masuk neraka itu karena dosa, sudah pasti kita semua masuk neraka, karena kita banyak dosa. Seandainya masuk surga itu karena amal, kita mustahil masuk surga, karena amal kita nggak cukup beli surga. Saya pengen tahu siapa yang merasa dengan ibadahnya, dengan amalnya bisa beli surga. Nggak bisa. Kita masuk surga karena rahmat Allah, amal kurang juga nggak apa-apa. Kita selamat dari neraka karena ampunan Allah, dosa banyak juga nggak jadi masalah. Makanya beruntung kita, mudah-mudahan kita semua dapat syafaat. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Salah satu asbab kita mendapatkan syafaat karena kita cinta Kanjeng Nabi, karena kita bersolawat kepada Nabi, karena hari ini kita maulid Nabi. Ojo melok-melok Wahabi ya Pak. Karena sekarang kan zaman teknologi informasi, di mana orang cukup menyerap informasi dari media sosial, modal cuman HP sama kuota. Belum lagi anak panjenengan yang merantau ke kota, mondok tidak. Anak sekarang kan pinter-pinter, mondok tidak, tapi belajar agama nggak pakai guru. Begitu tahu dikit keminter, sok pinter. Yang bahaya itu justru orang yang nggak mondok. Karena mengapa? Takaburnya gampang, sok pinternya mudah sekali. Baru tahu dikit agama merasa sok tahu. Yang bahaya itu kan yang tahu dikit, gila nggih. Kalau yang banyak tahu mah tawadhu. Lihat kiai-kiai yang sudah banyak tahu, yang hatam berbagai macam kitab, tawadhu. Ini baru tahu dikit 1-2 hadis sudah bid'ah semua orang di muka bumi ini. Saya ambil contoh. Tahu dikit listrik ngotak-ngatik kesetrum, gila nggih. Tahu dikit nyetir mobil ngebut nombor. Bahaya orang yang tahu sedikit itu. Tahu sedikit tapi sok tahu, ujung-ujungnya goblok-goblokin orang, merasa paling pintar dewe. Makanya ada cerita niki, ceritanya Mukidi. Ada yang namanya Mukidi gak? Mukidi wong desa merantau nang kutha. Pas jalan-jalan ke kota, Mukidi kaget, Masya Allah, di kota omai gede-gede tenan, nggak kayak di kampung rumahnya kecil-kecil. Pas Mukidi jalan-jalan lewat kantor bank, begitu lewat kantor bank, di kaca bank itu ada tulisannya open bahasa Inggris. Mukidi kaget, Masya Allah, open gede tenan. Nek opene sakmene koyo apa bolune. Udah ngebayangin bolunya dia. Setahu dia open biniknya di kampung bisa dijinjing kemana-mana. Nah open di kota gede banget. Lagi melototin tulisan open, Mukidi kaget. Ada turis yang kulit putih mau masuk bank. Sama Mukidi dipanggil, Mas, ojo melebu, iku open. Si turis noleh, ngomong apalah orang itu. Si turis masuk saja, ditunggu nih kalian Mukidi. Pengen tahu nanti keluar jadi apa tuh si bule. Setengah jam kemudian keluar Bapak Ibu. Tapi yang keluar bukan bule yang tadi. Yang keluar negro yang dari Afrika. Begitu keluar Mukidi, panik welah, dalah mas wes tak kandani mau gosong awakmu. Woi Mukidi. Nah ini kan gambaran orang yang tahu sedikit agama tapi kerjaannya memponis, kerjaannya merasa paling benar, dikit-dikit mengkafirkan orang, dikit-dikit membid'ahkan orang. Ya mudah-mudahan di Padang Ratu belum ada ya. Kalau ada Pak, jangan kasih kesempatan yang kayak gitu, rusak kampung kita nantinya. Dikit-dikit ngomong bid'ah dan sumangsalan. Kalau mereka mau bikin masjid, jangan diizinkan. Setuju nggak? Tepuk tangan dulu. Ini yang harus punya kewenangan Pak Camat kali, Pak Kepala Kampung, Pak Lurah. Nggak usah takut Pak, masyarakat mendukung. Kalau di Arab Saudi itu kan nggak boleh bikin masjid kalau nggak izin pemerintah. Di Malaysia nggak boleh bikin masjid kalau nggak izin pemerintah. Ini aliran aneh-aneh bikin masjid dewe. Masjid yang gede sudah ada, mereka bikin jumatan sendiri.
Jangan sampai diberikan kesempatan. Ujung-ujungnya kalau mereka banyak dikit, mereka akan mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan. Etika beragama mereka saja adabnya sudah salah. Main tujuk, main kafir, main bid'ah, itu sudah salah. Awas, mengkafirkan orang, kafir balik sendiri. Membid'ahkan orang, bid'ah balik sendiri. Makanya ada anekdot lagi nih. Ada tukang cukur. Di sini ada tukang cukur. Tukang cukur saya nyukur, dia ngomong sama yang dicukur, "Pak, mau tahu nggak apaan anak paling goblok di dunia?" Lo siapa? Tuh orangnya, Bejo namanya. Ngapura, ada yang namanya Bejo. Ada tuh ternyata. Ngapura nggih, Pak. Pokoknya Mbak Bejo, Pak Bejo, ngapura nggih. Namanya Bejo. Lo kok kamu tahu Bejo anak paling goblok? Bejo itu kata dia, sudah saya tes tiap hari tetap goblok. Emang kayak mana ngetesnya? Yuk kita tes lagi, kata dia. Dites, Pak, sama tukang cukur disodorkan di tangan kanannya uang 5.000, di tangan kirinya uang 1.000. Milih Jo. Sama Bejo dipilih yang 1.000. Nah kan Pak, kata tukang cukur, Bejo anak paling goblok. Ada yang 5.000 tapi dia pilih yang 1.000. Pikir yang dicukur bener juga nih tukang cukur. Si tukang cukur rasa menang, bisa membuktikan klaimnya kalau Bejo goblok. Selesai cukur rambut, bayar-bayaran, dia pamit keluar. Yang dicukur ketemu lagi di luar si anak yang namanya Bejo ini tadi. Muncul rasa penasaran. Jo, sini dulu. Ada apa, Om? Ini duit berapa, Jo? 5.000, Om. Nah yang ini 1.000. Gede yang mana, Jo? Ya gedean yang 5.000 lah, Om, kata dia. Mosok gedean yang 1.000? Loh itu kamu tahu. Ngapa sama mang tukang cukur tadi kamu pilih yang 1.000 bukan yang 5.000? Ketawa Bejonya. Oi Om, kalau itu mah, kata si Bejo, kalau saya pilih yang 5.000 berhenti mamang tukang cukur itu ngetesin saya. Tapi kalau saya pilih yang 1.000 tiap hari saya dites. Mending saya dapat 1.000 yang penting tiap hari daripada dapat 5.000 tapi sekali. Kata yang dicukur, oh yang goblok bukan Bejo, ternyata yang goblok tukang cukur. Maaf tukang cukur. Ini kan anekdot. Betapa kita mengklaim orang goblok, kafir, bid'ah. Awas, balik ke kita sendiri. Hati-hati mengklaim itu. Makanya beragama ini kita mesti moderat, menghargai perbedaan pendapat. Inilah Bhinneka Tunggal Ika. Makanya saya senang pada kesempatan kali ini ada sahabat-sahabat kita dari lintas agama juga. Ada pemuda Kristen, pemuda Katolik, pecalang Bali yang hadir membersamai kita karena kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Mudah-mudahan NKRI semakin jaya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Balik lagi, hindari cara beragama yang eksklusif, merasa paling benar dewe. Hindari. Kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, ada slogan tidak bermadhab. Itu bahaya, Pak. Orang yang punya slogan tidak bermadhab berarti mengklaim dirinya lebih pintar dari Imam Syafi'i, lebih pintar dari Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Hambali. Hati-hati. Karena mengapa? Dia langsung merujuk Quran dan Sunnah. Kita bisa identifikasi dari cara sholat saja kalau orang bermadhab. Kalau madhab Syafi'i begini. Kita di sini kan banyak Nahdliyin. Kalau madhab Syafi'i, takbir itu renggangkan jari, jempol tangan nyentuh tempat anting-antingin. Nah begini Pak, telapak tangan ngadep kiblat. Orang NU kudu begini, karena NU itu mazhab Syafi'i begini. Penting kita yang namanya ngaji-ngaji begini. Makanya yang rutinan ngaji terus dilanjutkan biar tahu cara mengerjakan sholat menurut mazhab Syafi'i begini. Sikunya diangkat, keleknya dibuka. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan ya Bu, sikunya diturunkan di badan, ditutup keleknya. Mengapa? Ya mungkin kelek perempuan lebih bau kan. Makanya harus begini. Alasannya karena perempuan harus lebih tertutup daripada laki-laki. Kecuali dalam barisan ya Pak. Kalau begini betul jangan muka orang di samping. Apalagi di samping kita Pak Camat kualat nanti Pak.
jangan macam-macam begini, ditarik dikit ke sini. Kalau Imam Hambali telapak tangan begini, telapak tangannya rapat, tapi di bahu, bukan di dada, di bahu, setentangan dengan bahu. Ini mazhab Hambali. Yang bermadzhab Hambali kayak Arab Saudi silahkan begini. Nah kita kan mazhab Syafi'i ya begini, benar semua. Sampai kemudian bersedekah. Kalau cara 4 mazhab, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, sedekap itu bawah dada atas pusar, bawah dada atas pusar. Kalau Imam Hanafi, Imam Hambali, bawah pusar, telapak ketemu telapak begini, sambil dipraktekin. Nih, ini Imam Hanafi, Imam Hambali, bawah udel, telapak ketemu telapak. Tapi jangan ke bawahan ya Pak, takut salah naroknya. Kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i, bawah dada atas pusar begini, bawah dada atas pusar. Yang saya bingung yang di dada nyekek leher hampir, yang begini. Kalau bawah pusar jelas mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Kalau udah bawah dada atas pusar Imam Syafi'i, Imam Malik. Yang di dada mau nyekek leher Imam Samudra. Itu nggak ada mazhabnya. Nah ini kan penting. Jadi jangan asal mempraktekkan. Yang paling bagus di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Kayak kita nunjuk saja. Kalau Imam Hanafi begini Bapak Ibu, la ilaha illallah turun, nggak digenggam. Nafi naik, isbatnya turun, nggak digenggam. Kalau pendapat Imam Syafi'i, illallah diangkat. Ada 2 macam di Imam Syafi'i. Pertama dihampar, begitu syahadat, genggam tangan, illallah ngangkat. Wa asyhadu anna, turun lagi. Yang kedua, dari awal sudah digenggam, jempol ketemu jari tengah, digenggam, begitu illallah ngangkat. Wa asyhadu anna, turun lagi. Nah itu jangan twing terus. Wa asyhadu anna, turun lagi, tapi tetap ngegenggam. Ini mazhab Syafi'i. Yang berikutnya mazhab Hambali, dari at-tahiyat udah ngangkat, dari awal tuh udah ngangkat, itu Imam Hambali. Yang berikutnya mazhab Maliki, dari awal diangkat, digerakkan ke kanan ke kiri, ini Imam Malik. Cuman yang saya heran kok yang mempraktekkan sekarang bukan kanan kiri tapi atas bawah. Wong. Ada juga yang muter-muter, muter-muter. Nah ini yang saya sebut dengan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau di kampung kayak Karangsari ini jangan yang war itu Pak, nanti orang sekampung heran. Orang saling lirik sholatnya. Ada saudara saya sholat nggak pernah, ngaji nggak bisa, tiba-tiba merantau ke kota, ketemulah aliran yang war itu. Begitu pulang kampung sholatnya digoyang-goyang begini, sama anaknya ditangkap, dilepas sama bapaknya. Goyang-goyang, tangkap lagi, dilepas lagi. Selesai sholat digebuknya anaknya. Kata saya, Mas, yang salah bukan anakmu, panganmu itu loh. Orang kampung sini nggak biasa ngeliat, untung nggak ketutupan sarung. Kalau ketutupan sarung apa sangkaan orang. Artinya Bapak Ibu, penemuan-penemuan yang aneh, yang beda daripada masyarakat pada umumnya, yang nggak perlu dipakai, nggak perlu diambil, ambil saja yang umum-umum. Makanya penting yang namanya ngaji. Makanya di kampung kita ini rutinan harus diistiqomahkan. Tahlilan, yasinan, rutinan muslimat harus diistiqomahkan. Belajar dari yang sederhana, selain baca yasin, selain berjanjian, kita baca tentang pesolatan, belajar pesolatan, belajar cara wudhu langsung praktek, belajar cara sholat langsung praktek. Itu penting.